Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, adapun setelahnya, faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada semuanya untuk kita bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia dan dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan dan jangan kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah banyak mencurahkan nikmat-Nya kepada kita. Kenikmatan-kenikmatan yang kalaulah kita ingin menghitungnya, maka sudah barang tentu kita tidak akan mampu untuk menghingganya. Maha benar Allah yang berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka sudah pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena terlalu luasnya, terlalu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang sudah menjadi kewajiban kita para jamaah sekalian untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Karenanya Allah memerintahkan, washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian terhadap nikmat Allah jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Syukur nikmat merupakan sifat para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Al-Quran Nabi Nuh alaihi salam. Allah menyatakan, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh alaihi salam itu adalah hamba Allah yang betul-betul mensyukuri nikmat Allah. Demikian pula kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk termulia yang punya keutamaan demi keutamaan, mukjizat demi mukjizat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau hamba yang betul-betul mensyukuri nikmat Allah. Bahkan beliau melandasi ibadah yang beliau kerjakan karena rasa syukurnya kepada Allah. Oleh karenanya disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat ibadah Nabi yang luar biasa hingga bengkak-bengkak lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena terlalu seringnya ruku' dan sujud kepada Allah, maka itu pun membuat Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ma baluk? Ada apa dengan Anda ya Rasulullah? Mengapa ibadahmu begitu hebat ya Rasul? Alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar? Bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu, baik yang telah lalu dan yang akan datang? Mengapa ibadahmu begitu hebat ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah?
Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW beribadah kepada Allah karena dasar syukurnya kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita sungguh paham bahwa segala sesuatu harus melalui pintunya. Kalau kita menginginkan rezeki yang halal, maka tempuh jalurnya, lewati pintunya, maka kita akan mendapatkan rezeki yang halal. Kalau kita ingin ilmu yang bermanfaat, maka tempuh jalur-jalurnya, lewati pintunya, maka kita akan dapat ilmu yang bermanfaat. Maka demikian pula, kalau kita menginginkan tambahan nikmat, maka tidak ada jalan bagi kita kecuali dengan mensyukuri nikmat Allah. Hal inilah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmat Allah, maka pasti aku akan tambahkan nikmat itu, kata Allah. Dan kalau kalian ingkar terhadap nikmatku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, janganlah kita tertipu dengan sebagian orang-orang yang bahkan bermaksiat, tidak syukur nikmat, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan rezekinya, Allah luaskan pemberian kepadanya, padahal dia bermaksiat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah pernah mengingatkan, idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Apabila engkau melihat ada seorang hamba yang Allah berikan nikmat kepada dia, tambahan rezeki kepada dia, padahal dia bermaksiat kepada Allah, dia tak pernah beribadah, dia malas datang ke masjid, tapi kenapa rezekinya terus bertambah? Kata Nabi, tidak lain dan tidak bukan, itu hanyalah istidraj, bentuk perlalaian dari Allah. Diberi supaya semakin jauh dari Allah, diberi supaya semakin jauh dari beribadah kepada Allah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan azabnya, maka dia tidak akan bisa lepas lagi. Maka ini mengerikan jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka jadilah hamba yang bersyukur. Inilah sifat yang terus akan dibawa oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan tatkala nanti di negeri akhirat. Allah ceritakan dua orang yang dahulunya berteman ketika di dunia, yang satu beriman, yang satunya kafir. Yang kafir ini sering mempengaruhi temannya yang beriman. Ia mengatakan, apakah mungkin akan ada hari kebangkitan itu? Ketika kita sudah menjadi tulang belulang, apakah mungkin kita akan dibangkitkan? Dipengaruhi kawannya ini agar dia pun goyah dalam keimanannya. Namun subhanallah, yang beriman tetap teguh dengan keimanannya, sehingga tatkala ia pun meninggal, kawannya pun meninggal, maka yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Maka kawannya yang beriman ini ingin tahu di manakah gerangan tempat kawannya dulu yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ceritakan di dalam surat As-Saffat, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka dia pun menengok, dia pun melihat, ternyata kawannya yang dulu kafir berada di dalam neraka yang menyala-nyala. Maka disitulah dia berkata, tallahi, demi Allah, in kita laturdin, hampir-hampir saja saya kamu sesatkan. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdorin. Andaikan bukan nikmat dari Tuhanku, niscaya aku termasuk dari orang-orang yang tersesat. Perhatikan jamaah sekalian, bagaimana dia mengungkap sebab dia selamat karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dia syukuri. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadilah hamba yang bersyukur kepada Allah, niscaya hidupmu akan lebih makmur. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit, kata Allah, hamba-hambaku yang bersyukur itu.
Ini menunjukkan yang banyak adalah yang kufur nikmat, sementara yang syukur nikmat sangat sedikit jumlahnya jamaah yang dirahmati oleh Allah. Agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah beberapa perkara sebagai berikut. Yang pertama, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam urusan dunia, maka lihatlah ke bawah, jangan lihat kepada orang yang berada di atasmu. Agar kamu selalu menghargai nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Rasulullah pernah bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah, kata Nabi, kepada orang yang berada di bawahmu, jangan lihat kepada orang yang berada di atasmu, karena itu lebih pantas bagi kamu agar kamu menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Lihat kepada orang yang berada di bawah kita, jamaah sekalian. Karena sungguh sesulit-sulitnya kehidupan kita, semelarat-melaratnya kehidupan kita, semiskin-miskinnya kehidupan kita, maka di sana ada yang lebih miskin lagi, di sana ada yang lebih susah lagi. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat berupa rezeki yang halal. Hendaknya seorang bersifat qanaah. Karena seseorang yang bersifat qanaah, ketika dia bersifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, maka disitulah dia akan menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Karena kekayaan bukan diukur dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kecukupan yang ada di dalam hati. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Idza ma kunta da qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Andaikan engkau punya hati yang qanaah, maka engkau dengan rajanya dunia tidak ada bedanya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, agar kita menjadi hamba yang bersyukur, hendaknya kita selalu mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Betapa luas, betapa banyak nikmat itu Allah berikan. Jangankan yang kita minta, yang belum kita memintanya, Allah sudah kasih sama kita. Bukankah Allah menyatakan di dalam firman-Nya, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh." Bukankah Allah telah mendatangkan kepada kalian nikmat yang telah kalian minta? Dalam sebagian qiraat dari ayat ini dibaca, "Wa atakum min kullin ma sa'altumuh." Bukankah Allah telah datangkan kepada kalian segala nikmat Allah berikan kepada kalian, bahkan yang belum kalian minta Allah sudah kasih. Betapa banyak, Pak, Allah berikan kepada kita nikmat padahal kita belum memintanya. Datang rezeki itu kepada kita, maka Allah menginginkan mana syukurmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ingatlah jamaah bahwa nikmat yang Allah beri sama kita akan ada pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tsumma latus'alunna yauma idin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadisnya, "La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergerak kedua kaki anak cucu Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afna, tentang umurnya di mana dia habiskan. Wa an syababihi fima abla, tentang masa mudanya di mana dia usangkan. Wa an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya apakah dia sudah mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Dan yang terakhir, yang keempat, wa an malihi, tentang hartanya. Min aina tasabah, dari mana kau dapatkan, wa fima anfaqah, dan kemana kau belanjakan. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur, hamba yang senantiasa mengakui dan mengimani segala apa yang Allah berikan kepada kita, yang itu merupakan kebaikan bagi diri dan bagi agama kita. Aku
kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang nanti dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tak satu pun nikmat yang ada pada kalian maupun yang ada pada orang lain kecuali itu datangnya dari Allah, bukan dari hasil kerja kita, bukan dari hasil keringat kita. Itu semua sebab, namun pemberi nikmat yang sesungguhnya adalah Allahu Rabbul Alamin. Kemudian jamaah sekalian, ketika dapat nikmat hendaknya banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak mengungkap bahwa ini adalah kebaikan yang Allah berikan kepada saya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat dari Tuhanmu, maka sebut dia, bilang dia bahwa itu adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Awas jamaah sekalian, jangan sampai kita seperti Qarun yang tatkala diberikan nikmat yang luar biasa, namun ketika dia diajak bersyukur, apa kata si Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku dapat nikmat ini karena kehebatan saya, karena kehebatan saya, karena kemuliaan saya, karena saya pantas mendapatkan nikmat ini, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah murka kepada si Qarun. Allah tenggelamkan Qarun beserta hartanya ke dalam bumi, wal iyadu billah. Dan yang terakhir jamaah sekalian, gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai penunjang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah kita menjadi hamba yang mensyukuri dan bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma ja'alna minasy syakirin. Allahumma rzuqna syukr, Allahumma rzuqna syukr wa amitna ala dzalika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.